Hello my love, seperti biasanya Mami sampaikan ini tanpa skrip, tanpa edit, sebagai catatan perjalanan hidupmu. 19 April 2025, Mami merasakan sesuatu atau suatu pencerahan di dalam hidup Mami yang ingin Mami ceritakan kepadamu, supaya kamu pun bisa belajar apa yang Mami alami dan Mami ceritakan kali ini. Seperti halnya yang pernah Mami ceritakan sebelumnya, bahwa Mami dididik oleh kakekmu dengan keras, yang mungkin itu memberikan suatu luka batin di dalam hidup Mami, sehingga cara pandang Mami atau sikap Mami pun kurang berkenan kalau sekarang Mami menyadarinya. Jadi karena sikap kakek yang begitu keras dalam mendidik, membuat Mami merasa hidup paling menderita. Apapun yang Mami lakukan selalu menyalahkan karena Mami dididik seperti itu. Seolah yang menjadi tumpuan kesalahan adalah sikap kakek. Namun kemarin Mami menyadari sepenuhnya bahwa apapun respon, apapun didikan dari kakek, itu yang menentukan adalah Mami sendiri dalam menyikapinya. Kakek mungkin bisa salah dalam mendidik anaknya, atau seorang ayah atau seorang ibu bisa saja salah dalam mendidik anaknya, ataupun memberi contoh yang kurang baik terhadap anak-anaknya. Tapi yang paling menentukan adalah sikap anak tersebut, respon anak tersebut dalam menyikapi semua yang terjadi di dalam hidupnya. Mami kemarin jadi tersadar setelah berpuluh-puluh tahun Mami hidup. Kini Mami menyadari dan Mami menangis betapa bodohnya Mami selama ini, menganggap bahwa hidup Mami paling menderita selama ini karena respon lingkungan, karena respon keluarga, ataupun karena apapun yang kejadian yang Mami alami selama ini. Mami merasa hidup paling menderita. Tapi saat ini Mami justru setelah menyadari semua itu, Mami merasa bahwa hidup Mami adalah paling bahagia. Kenapa? Karena kesadaran itu melebihi dari semua penderitaan yang kita alami. Kesadaran itu membuat hidup ringan. Cara pandang yang diubah, cara pandang dalam apapun, termasuk di dalam luka batin yang selama ini tidak pernah Mami sadari. Apapun cara pandang kita, cara respek kita, cara menghadapi masalah di dalam hidup, cara bersikap sehari-hari, itu bisa menentukan bagaimana kita selama ini bertumbuh. Jika kita selalu menghadapi setiap hidup kita atau kejadian dalam hidup kita dengan sikap yang negatif, itu mungkin perlu dipelajari atau perlu dilihat lagi apa yang mendasari sikap negatif itu. Jadi anakku, ketika engkau menyadari hal ini, seperti halnya juga Mami menyadari, mulailah untuk masuk di dalam dirimu. Apa sebenarnya yang harus kita ubah? Di sini Mami banyak sekali belajar, Setelah Mami menyadari ini, Mami mohon ampun sama Tuhan. Mami selama ini terlalu menjelek-jelekan kakekmu atau papanya Mami. Selama ini Mami selalu mengkambing hitamkan bahwa apapun yang Mami alami itu gara-gara kakek. Sama sekali tidak benar. Semuanya itu salah Mami sendiri. Bagaimana Mami merespon setiap kejadian. Dulu Mami tumbuh menjadi anak yang minder, tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri. Itu juga salah Mami.
Jadi mami sekarang baru sadar, mami tidak mungkin menyalahkan siapapun. Jadi apapun respon yang mami lakukan saat ini, itu adalah 100% hak mami atau 100% dari mami sendiri yang menentukan. Peristiwa-peristiwa di sekeliling kita itu memang bisa mengganggu kita, bisa mempengaruhi kita, tapi keputusan dari pihak kita itu 90% yang menentukan adalah kita sendiri. 10% memang kejadian dari yang kita alami, tapi 90% itu adalah dari respon kita terhadap masalah itu. Menyadari ini, mami bisa memaafkan kakekmu. Menyadari ini, mami merasa kelegaan yang luar biasa. Menyadari ini, mami merasa luka-luka hati mami diangkat oleh Tuhan. Menyadari ini, mami menangis. Mengapa mami melupakan saat-saat indah bersama kakekmu? Mengapa selama ini mami hanya penuh dengan kebencian terhadap kakekmu? Terkadang memang mami rindu kalau melihat teman-teman mami yang bersama ayahnya, dan mami tidak merasakan kehangatan itu karena mami sendiri yang menjauh dari kakek. Mami sendiri yang salah dalam merespon sikap kakek, padahal kakek sayang sama mami. Untuk saat ini, nak, pelajarilah dari apa yang mami alami ini. Jangan pernah gagal dalam menilai orang. Jangan pernah gagal dalam menghadapi situasi apapun yang kamu hadapi. Tanyakanlah pada dirimu sendiri, apakah sikapku ini sudah benar atau belum dalam menghadapi setiap peristiwa yang kamu alami. Ingatlah selalu, 10% itu adalah kejadiannya, dan 90% sikapmu yang menentukan. Ingat itu, nak. Love you.